Siapa ini? Ngomong aja, Jar, ya. Iya, Mas. Kalau langsung yang terjemahan Aram itu sebenarnya mulai sejak kapan toh? Dari kitab berbahasa Ibrani itu loh. Mulai sejak kapan? Dan sampai kenapa dalam bahasa ketika terjadi terjemahan itu bisa istilahnya dalam tanda kutip wah penerjemahan gitu loh. Tadi pakai YH, contoh Yesus adalah sebelum kalau di Aram itu ada kata Yehosua gitu, tapi dia langsung Yesua begitu. Uh, apa yang membuat itu terjadi perbedaan? Apakah itu karena tafsir atau karena apa begitu ya? Kalau kalau dari mulainya gitu ya, ya setahu saya ya begitu mereka dibuang ke Babel menggunakan bahasa Aram dalam keseharian, mereka merasa perlu menerjemahkan itu dalam bahasa Aram ya, PL Aram. Termasuk tadi saya bahas ada Targum ya. Nanti silakan belajar sendiri tentang Targum. Targum itu ya bisa dianggap terjemahan PL ke bahasa Aram, bisa dianggap tafsirnya. Sedangkan dari kitab yang saya sampaikan tadi atau saya screenshot itu Aramaik PL tapi dari kalangan Kristen, dari orang-orang ortodoks Syria, gereja-gereja Syria, gereja Aram gitu. Jadi itu edisi yang saya dapatkan ya. Makanya penulisannya memakai Estrangelo, bukan kitab Asuri gitu ya. Karena huruf Aram yang ada atau yang dipakai oleh kalangan gereja-gereja Syria atau Suria itu Estrangelo kayak tadi bentuknya. Nah, di Aram sendiri, di bangsa Aram sendiri, di Asyur, di mana ada Babilonia itu ya, Babel, itu bentuk huruf Aramnya tidak seperti Estrangelo tadi, tapi berupa kitab Asuri yang sama dengan alfabet Ibrani modern yang sering kita lihat itu. Jadi ada perbedaan huruf lah gitu ya, tetapi secara grammar sama. Nah, makanya tadi saya bilang kitab yang saya pakai tadi adalah dari Kristen Aramaik, Kristen Syria. Sedangkan dari kalangan Yahudi sendiri saya belum menemukan yang otentik gitu ya, PL Aramaik otentik yang dibuat oleh Yahudi sendiri. Saya belum menemukan bendanya, belum menemukan PDF-nya, belum menemukan sejarahnya. Tapi yang saya tahu ada mereka bikin tafsir namanya Targum tadi. Nah, Targum ini tidak hanya sekedar terjemahan, tetapi ada tafsirnya. Jadi misalnya ya tentang apa itu namanya, para raksasa di kitab kalau nggak salah Kejadian 6 ya, itu dijelaskan bahwa para anak-anak Elohim yang menyetubuhi atau menikahi perempuan-perempuan manusia, itu kata Elohim ini itu bukan Elohim Tuhan, bukan Elohim manusia, tapi Nobel gitu. Nobel itu bangsawan. Jadi di Targum ini dijelaskan bahwa kata Elohim di situ itu bukan Tuhan, bukan malaikat, tetapi anak-anak bangsawan. Nah, ini tafsirnya Yahudi, ini tafsir Targum. Makanya ketika orang Kristen bingung Elohim di sini tuh Tuhan atau malaikat jatuh atau bagaimana? Kalau malaikat kok bisa menikahi manusia, punya apa istilahnya? Punya sel sperma lah gampangannya gitu ya, punya nafsu. Bingung kan orang-orang Kristen. Tapi bagi Yahudi tidak bingung karena para rabi sudah menafsir bahwa Ben Elohim, anak-anak Elohim di situ tuh bukan Tuhan, bukan juga, jadi Elohimnya itu artinya bukan Tuhan, tapi Nobel, bangsawan. Jadi Ben Elohim ini konteksnya adalah para bangsawan. Bangsawan apa? Manusia. Nah, manusia yang mana? Makanya ada lagi penafsiran kan, berarti para bangsawan ini adalah para bangsawan non istilahnya apa ya,
yang tidak beriman, kira-kira begitu. Bisa dianggap itu bukan keturunan Sem, atau bukan keturunan dari jalurnya, ini belum ada Noah ya, jalurnya dari Kain misalnya, bukan Sem ya, tapi Set. Jadi keturunan beriman itu kan dari Set, anak Adam ya. Nah, bangsa yang tidak beriman itu berasal dari Kain, kira-kira begitu. Makanya dari Kain ini muncullah kira-kira bangsa raksasa itu. Walaupun nanti akan ada kebingungan misalnya, bagaimana menghasilkan gen raksasa. Nah, itu nanti akan lebih banyak kebingungan, karena seakan-akan itu bukan genetikanya dari Tuhan, tapi diedit, dimodifikasi oleh siapa? Oleh para malaikat ini. Caranya gimana tidak tahu. Tapi yang jelas dari keturunan yang tidak beriman, kita anggaplah keturunan Kain, itu muncullah genetika orang-orang raksasa. Gitu. Dan nanti bahkan yang katanya dihancurkan banjir, ternyata tidak. Muncul lagi di zamannya Goliat, zamannya Daud ya. Muncul lagi di zamannya Yosua, Refaim, Anakim dan sebagainya, yang membuat para telik sandi Israel ketakutan. Mereka orang-orang raksasa, Anakim. Dari mana Anakim? Katanya sudah musnah di zamannya Nuh, banjir Nuh. Ternyata tidak. Nah, kitab Yasar, saya tidak tahu otentik atau tidak, bilangnya para malaikat jatuh maksudnya, itu menyelamatkan anak-anaknya, produk ciptaannya, modifikator ini. Orang-orang dengan genetika palsu atau genetika raksasa itu dilindungi, diselamatkan. Jadi itu tafsir dari Targum ya. Nah, jadi kalau ditanya yang original terjemahan Aramaik dari Yahudi, aku tidak tahu. Karena yang gue pakai sekarang itu berasal dari Kristen, hurufnya Estrangelo, bukan kitab Asuri gitu. Tetapi itu huruf Aram, sama-sama Aram, cuman bentuknya saja yang berbeda. Jadi kitab Asuri dengan Estrangelo itu sama, gramarnya sama, cara bacanya sama, bentuknya aja yang beda. Karena apa beda? Karena satu, dialek-dialeknya, wilayah-wilayahnya, kemudian ada perbedaan, istilahnya apa ya, di wilayah berbeda, bentuknya berbeda. Sama seperti kalau kita di Jawa dengan Bali, aksara Bali ya sebenarnya aksara Jawa juga, tapi kan beda bentuknya. Nah, kira-kira begitulah antara Estrangelo dan kitab Asuri gitu ya. Secara bahasa sama, grammar sama, bunyi juga bisa sama. Gitu. Jadi kalau ditanya sejarahnya kapan dimulainya terjemahan Aram, kalau pemahaman saya, begitu mereka sampai di Babel, mereka merasa perlu menerjemahkan. Karena itu kan 70 tahun ya, jadi anak-anak mereka yang lahir di Babel tidak bisa bahasa Ibrani, bahasa sehari-hari dengan lingkungan ya bahasa Aram, makanya mereka mengajar dalam bahasa Aram. Jadi mereka mulai terbiasa berbahasa Aram, plus mereka mengadopsi huruf baru, huruf Aram itu. Makanya ketika mereka kembali ke Israel, ke Kanaan, mereka ketemu bangsa Samaria yang masih menggunakan kitab Ifrit, huruf Ibrani sebelumnya, itu mereka anggap sesat malahan. Jadi kitabnya, Torahnya Samaria mereka anggap sesat. Jadi mereka menolak kitab Samaria plus menolak hurufnya.